Dalam survei terakhir, yaitu 2-5 Mei 2023, Ganjar mendapat dukungan yang seimbang dengan Prabowo, yaitu perbedaannya tidak signifikan secara statistik dengan margin of error plus minus 3,3%. Sementara Anies Baswedan di bawah keduanya dengan perbedaan yang signifikan. Dalam setahun terakhir, dukungan kepada Anies cenderung melemah. Prabowo terlihat cenderung menarik pemilih Anies dalam setahun terakhir. Sementara itu Ganjar di survei terakhir cenderung pulih ke posisi sebelum April 2023. Kalau kita ngomongin Copras-Capres ini kayaknya suasananya masih cair banget. Orang yang sudah punya tiket lengkap ya cuma Ganjar Pranowo. Kenapa? Karena PDI yang mencalonkan dia atau yang mengusung dia tiketnya cukup tanpa harus mengajak partai-partai lain untuk melakukan dukungan. PDI jumlah kursinya di DPR maupun jumlah suaranya sudah mencukupi untuk mengajukan capres sendiri, cawapres sendiri. Gimana dengan Pak Prabowo misalnya? Ya Gerindra nggak cukup, makanya harus menggandeng partai lain. Yang paling kompetitif di dalam data-data yang kita temukan adalah Ganjar melawan Anies Baswedan. Dari Mei 2021 sampai Desember 2022, kita lihat juga Prabowo kan cenderung menurun ya datanya. Sementara Ganjar cenderung naik dari 25 menjadi 30. Anies juga cenderung naik ya? Anies juga cenderung menaik gitu ya, walaupun tidak sekuat pada Ganjar. Jadi kalau melihat tren ini maka Anies kemungkinan akan berhadapan dengan Ganjar di putaran kedua kan. Ganjar dan Prabowo bersaing ketat jadi Capres 2024. Direktur Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC Denny Irvani mengungkapkan dukungan kelompok pemilih kritis kepada bakal calon presiden 2024 yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto seimbang. Hal itu diperoleh dari survei yang dilakukan oleh SMRC pada tanggal 2-5 Mei 2023 lewat sambungan telepon. Pemilihan sampel dilakukan melalui metode Random Digit Dialing atau RDD. Sebanyak 925 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, serta screening. Margin of error survei diperkirakan kurang lebih 3,3% pada tingkat kepercayaan 95%. Asumsi simple random sampling. Dalam simulasi head-to-head atau dua nama, Ganjar mendapatkan dukungan 42,2% dan Prabowo Subianto 41,9%. Ujar Denny dikutip dari keterangan tertulis pada Minggu 7 Mei. Ini mengindikasikan bahwa dukungan pada keduanya sangat seimbang pada survei pemilih kritis terakhir SMRC, yaitu pada tanggal 2-5 Mei 2023, imbuhnya. Denny mengatakan dalam simulasi head-to-head ini, Prabowo cenderung mengungguli Ganjar pada Maret sampai April 2023. Namun, memasuki bulan Mei tepatnya pasca deklarasi Ganjar oleh PDIP, ia mulai mengimbangi Prabowo, bahkan dalam simulasi di antara yang mengenal keduanya, Ganjar telah menyalip Prabowo. Pada kelompok pemilih yang tahu keduanya, Ganjar menjadi unggul atas Prabowo. Ganjar mendapatkan dukungan 46,4% suara. Sementara Prabowo 38,8%. Masih ada 14,8% yang belum menjawab, terang Denny. Sebelum ini SMRC juga telah menggelar survei pada tanggal 18 hingga 19 April 2023 lewat sambungan telepon. Survei tersebut menyimpulkan dukungan kelompok pemilih kritis kepada PDIP dalam kurun waktu 3 tahun mengalami penurunan. Ada garis berwarna merah, yaitu tren dukungan kepada PDI Perjuangan dalam jangka yang panjang. Survei April 2020 sampai April 2023 terlihat ada penurunan dukungan terhadap PDI Perjuangan di kelompok pemilih kritis. Dari 23,1% di April 2020 menjadi 16,1% di April 2023, tutur Denny pada Selasa 25 April. Nama Ganjar Prabowo dan Anies Baswedan selalu menjadi tokoh politik yang diunggulkan untuk menjadi calon presiden 2024 berdasarkan survei sejumlah lembaga.
dalam survei Vote Tracking Indonesia periode 9 sampai 15 April 2023 misalnya. Prabowo menempati posisi teratas sebagai calon presiden dengan elektabilitas tertinggi. Dalam survei dengan simulasi 20 nama itu, Prabowo memperoleh elektabilitas sebesar 28,8%. Di urutan kedua, ada Ganjar dengan elektabilitas sebesar 27,5%. Kemudian Anies yang jadi bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, menempati posisi ketiga dengan elektabilitas sebesar 19,3%. Survei Cawapres 2024 menunjukkan Sandiaga Uno, AHY, RK paling potensial untuk menang. Foxpol Center Research and Consulting memaparkan Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, dan Agus Harimurti Yudhoyono merupakan kandidat calon wakil presiden yang paling berpotensi menggiring kemenangan dalam Pilpres 2024 nanti. Selain tiga tokoh tersebut, Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting, Pangi Sarwi Caniago, menuturkan Khofifah Indar Parawansa dan Erick Thohir juga masuk dalam bursa cawapres favorit. Hasil potret Volvo 2 kali survei 2022 dan 2021. Memang potensi cawapres yang paling potensial untuk menang itu adalah Sandi, Ridwan Kamil, AHY, Khofifah termasuk Erick Thohir, kata Pangi dalam diskusi polemik di Jaya FM pada Sabtu 13 Mei. Tiga besar itu adalah Sandi, AHY, dan Ridwan Kamil. Lanjutnya, lebih lanjut Pangi mengatakan ada tiga kriteria yang harus dipenuhi oleh cawapres. Pertama, modal elektabilitas. Kedua, modal logistik karena biaya politik yang tinggi. Ketiga adalah modal partai politik. Artinya mereka punya partai dan partai itu mendapatkan tambahan kursi, kemudian menjadi stabilitas di koalisi sendiri, kata Pangi. Pangi mengatakan kemenangan dalam Pilpres 2024 akan ditentukan oleh sosok yang akan terpilih menjadi cawapres. Pasalnya, elektabilitas calon presiden atau capres yang telah diumumkan saat ini, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan tidak terlalu jauh. Kontestasi capres Prabowo, Ganjar, dan Anies kadang-kadang salib menyalip. Jadi masih ada potensi belum di angka psikologis kemenangan. Artinya, kompetisinya masih sangat dinamis, sangat kompetitif dan peluang kemenangan bisa diraih Ganjar, Anies, Prabowo. Jadi ini yang membuat mengapa faktor cawapres menjadi penentu kemenangan Pilpres kali ini, kata Pangi. Maka dari itu Pangi mengatakan setiap koalisi harus berhati-hati dalam memilih cawapres. Ia menyebut setiap tim capres pasti berharap capres lainnya salah dalam memilih cawapres agar bisa memenangkan Pilpres 2024. Karena kemungkinan desain hari ini bagaimana Ganjar berpikir keras, timnya Bu Mega dan Pak Jokowi, supaya Anies salah menggandeng cawapres untuk memudahkan langkah kemenangan. Karena mematikan langkahnya Anies harus salah menggandeng cawapres, kata Pangi. Begitu juga dalam peta ini. Orang juga ingin Ganjar salah menggandeng cawapres. Lanjutnya,